Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Erlina BSHMH sebagai pengasuh hukum acara perdata. Pada pertemuan yang kedua ini, saya akan membahas masalah sejarah hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, kita lihat sejarah terbentuknya hukum acara di Pulau Jawa dan Madura. Jadi pada awalnya, pada tahun 1819, di kota-kota besar di Pulau Jawa seringkali terjadi persengketaan di antara golongan bumi putra. Nah, untuk menyelesaikan perkara golongan bumi putra, sering digunakan hukum acara yang berlaku untuk golongan Eropa. Karena seringnya digunakan hukum acara untuk golongan Eropa untuk menyelesaikan perkara golongan bumi putra, maka Gubernur Jenderal apabila hukum acara untuk golongan Eropa sering digunakan oleh golongan bumi putra, nanti dikhawatirkan bahwa golongan bumi putra ini nanti akan menjadi pintar. Kalau mereka pintar, nanti akan menjadi pemberontak. Nah, karena H.L. Wichers, yaitu Ketua Mahkamah Agung pada saat itu keberatan, maka Gubernur Jenderal J.J. Rochusen menantang H.L. Wichers untuk membentuk suatu rancangan rekomen yang berlaku untuk golongan bumi putra. Nah, setelah Gubernur Jenderal J.J. Rochusen menugaskan H.L. Wichers untuk menyusun suatu rancangan rekomen, maka pada tanggal 5 Desember tahun 1846, maka H.L. Wichers menyerahkan rancangan rekomen, kemudian diundangkan dengan Deslit Gubernur Jenderal J.J. Rochusen nomor 3 tahun 1846. Gubernur Jenderal J.J. Rochusen keberatan terhadap rancangan rekomen tersebut karena ada beberapa pasal yang menyatakan bahwa melegalkan hukum acara untuk golongan Eropa dipergunakan menyelesaikan perkara golongan bumi putra. Nah, setelah dilakukan perbaikan dan dirubah di sana sini, maka rancangan rekomen tersebut disampaikan kepada Gubernur Jenderal J.J. Rochusen, kemudian menerima rancangan dari H.L. Wichers, kemudian rekomen tersebut diundangkan pada tanggal 5 April 1848 melalui Statblad nomor 16 tahun 1848 dan dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Mei 1848 dengan sebutan Rekomen of de Wettoening van de Politie de Burgerlijk Rechtspleging en de strafvordering onder de inlanders, de Vreemde Oosterlingen of Java en Madura, dengan singkatan Inlands Rekomen atau IR. Nah, rekomen ini kemudian disahkan dan dikuatkan oleh Firman Raja Belanda pada tanggal 29 September 1849 melalui keputusan Raja nomor 93 tahun 1849 tanggal 29 September 1849 melalui Statblad nomor 63 tahun 1849. Selanjutnya, setelah 1 abad kemudian, IR tersebut baru dilakukan perubahan-perubahan dan penambahan pada tahun 1926, kemudian perubahan juga dan penambahan di tahun 1926 sampai 1941. Kemudian IR tersebut dilakukan pengundangan secara keseluruhan. Isi HIR dilaksanakan melalui Statblad nomor 44 tahun 1941. Yang IR diganti namanya menjadi HIR, Herzien Inlands Reglement. Selanjutnya, Herzien Inlands Reglement yang diganti menjadi HIR tersebut berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Selanjutnya, untuk luar Jawa dan Madura itu terbentuk pada tahun 1927 yang disebut dengan Rekomen voor de Buitengewesten atau RBG. Nah, ini adalah berlaku hukum acara untuk luar Jawa dan Madura atau biasa disebut dengan untuk daerah seberang. Nah, dengan terbentuknya RBG ini, maka Hindia Belanda, pada zaman Hindia Belanda tersebut terdapat 3 macam rekomen hukum acara pemeriksaan perkara di muka pengadilan gubernemen pada tingkat pertama. Yang pertama adalah Rekomen of the Burgerlijk Rechtvordering atau BRV. Ini berlaku untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van Justitie Residentierecht. Kemudian yang kedua, hukum acara yang berlaku adalah Herzien Inlands Reglement atau HIR untuk golongan bumi putra dan timur asing
di Jawa dan Madura yang berperkara di muka landrat. Kemudian yang ketiga, Reglement voor de Buitengewesten atau biasa disebut dengan RBG, hukum acara untuk golongan bumi putra dan timur asing di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka landrat.